kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat terusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang kami sembah lewat Anak Yesus Kristus. Pada pagi Sabat ini kami bersyukur untuk pertemuan yang indah dalam ibadah perayaan Sabat. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus dari sorga Engkau akan berikan kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh mengikuti acara ibadah penyembahan kami di sepanjang Sabat ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami mohon Engkau akan menuntun acara mulai dari pagi ini sampai pada acara khotbah siang Sabat nanti. Biarlah atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, dan setiap lagu-lagu pujian yang kami dengarkan, bahkan pekabaran firman Tuhan yang kami akan nikmati bersama-sama, akan membawa hidup kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian kami dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari Sabat ini kita boleh berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah ini. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan renungan saat ini saya ambil dari buku 1 Samuel pasalnya yang pertama, khususnya ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi Sabat ini. 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dari ayat yang kita sudah baca bersama-sama, judul renungan saya pada saat ini adalah doa seorang ibu yang mengubah kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara, setiap rumah tangga pasti menghadapi pergumulan. Ada keluarga yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, dan ada juga yang bergumul dalam soal mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Hana adalah seorang contoh
istri yang menghadapi penderitaan batin karena ia tidak memiliki anak atau belum memiliki anak. Namun dari kisah hidupnya kita dapat belajar bagaimana doa iman akan mengubah kehidupannya. Penyerahan diri dapat mengubah akan kehidupannya, bahkan juga keluarga, dan mengubah kehidupan sejarah bangsa Israel pada saat itu. Hana adalah istri dari Elkana. Akan tetapi Elkana juga memiliki seorang istri yang bernama Penina. Penina memiliki anak tetapi Hana tidak. Dan Penina dia selalu menyakiti akan hati Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 16. Walaupun mendapat kasih yang khusus dari suaminya, Hana tetap merasakan kekosongan karena belum memiliki keturunan. Di tengah penderitaan itu, Hana tidak melampiaskan sakit hatinya dengan marah atau putus asa, tetapi ia datang kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan 11, Hana berdoa dengan hati yang pedih dan dia bernasar kepada Tuhan. Ia berjanji kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan mengaruniakan anak kepadanya, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Hana, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar supaya Tuhan mendengar doanya. Penulis Kristen bernama Ellen G. White, dia katakan bahwa Hana berdoa dan berjaga. Dan doa Hana dikabulkan. Anak itu bukan hanya suatu jawaban atas doa seorang ibu, tetapi juga suatu pemberian dari Allah untuk membebaskan orang Israel. Banyak para teolog mengatakan bahwa doa Hana adalah doa yang lahir dari penderitaan terdalam, tetapi penuh iman. Doa seorang ibu bisa menjadi alat Tuhan untuk membentuk sejarah keluarga bahkan bangsa pada saat itu. Nah, mari kita lihat beberapa pelajaran rohani dari kisah doa Hana ini. Yang pertama bahwa keluarga harus menjadi rumah doa. Hana mengajar kita bahwa doa seorang istri yang sungguh-sungguh dapat mengubah atau memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, suami harus mengasihi dan mendukung istri. Di mana mereka harus memiliki kerja sama yang baik. Kemudian istri harus sabar menghadapi tekanan. Hana tidak membalas Penina dengan membencinya, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Yang keempat, orang tua harus menepati janji kepada Tuhan. Hana benar-benar menyerahkan semuanya untuk melayani Tuhan ketika dia dikaruniai anak. Meskipun itu berarti berpisah dengan anaknya yang sangat ia kasihi, tetapi dia berkomitmen untuk menyerahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, bahwa anak adalah merupakan titipan Tuhan. Mereka merupakan pusaka dari Tuhan yang kita harus jaga dan juga kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika keluarga kita menghadapi masalah, apakah itu masalah anak-anak, pekerjaan, ekonomi, dan hubungan antara suami istri, mari kita belajar kepada Hana, bawa di dalam doa dan bukan di dalam keluh kesah. Rumah tangga Kristen seharusnya memiliki mezbah keluarga, doa bersama, bacaan Alkitab firman Tuhan, bahkan ibadah dalam kehidupan keluarga. Orang tua hendaknya mendidik anak-anak untuk Tuhan dan bukan untuk kemuliaan atau kesuksesan di atas dunia ini. Sebagai kesimpulan, Hana adalah teladan bagi setiap rumah tangga Kristen oleh karena ia dapat mengubah kehidupan rumah tangganya. Karena ia adalah seorang istri yang sabar, seorang ibu yang berdoa, seorang wanita yang setia, bahkan menepati janjinya kepada Tuhan. Rumah tangga yang mengikuti jejak Hana akan menjadi rumah tangga yang diberkati, di mana doa dan penyerahan diri menjadi pusat kehidupan keluarga. Biarlah renungan pada pagi ini menjadi berkat rohani bagi keluarga kita masing-masing.
Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Yesus. Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Allah. Biarkan yang lain dengan jalannya, jadikan semua seperti saudara. Kasihilah sesamamu bila lihat Allah. Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Yesus. Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Allah. Biarkan yang lain dengan jalannya, jadikan semua seperti saudara. Kasihilah sesamamu bila lihat Allah. Hanya Tuhan yang dapat menghapuskan dosaku. Hanya Tuhan yang dapat menghapuskan. Di Bukit Kalvari, Yesus mati untukku. Hanya Tuhan yang dapat menghapuskan. Hanya Tuhan yang tahu mengapa ku bergumam. Hanya Tuhan yang mengerti. Ya hapuskan dosaku. Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Yesus. Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Allah. Biarkan yang lain dengan jalannya, jadikan semua seperti saudara. Kasihilah sesamamu bila lihat Allah. Ceritakan hal Yesus, Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Ceritakan hal Yesus selalu. Hai saudaraku, pada hari ini maukah engkau dapat lindungan Tuhan? Perlindungan hanya dalam Yesus, Juru Selamat manusia. Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Yesus. Kasihilah sesamamu bila kau ingin melihat Allah. Biarkan yang lain dengan jalannya, jadikan semua seperti saudara. Kasihilah sesamamu bila lihat Allah. Kasihilah sesamamu bila lihat Allah. Bila lihat Allah. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Bersama dengan kami Cornelius Media yang selalu setia menemani saudara-saudara untuk mendalami firman Tuhan. Kami tetap memberikan dorongan supaya kita mempersiapkan diri sebelum mengikuti program ini. Puji Tuhan, kita sudah tiba di triwulan yang baru dengan tema yang baru, yaitu pelajaran iman dari kitab
Yosua. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena sekali lagi Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami akan memulaikan triwulan yang baru dalam tema yang baru. Kami mohon urapan Tuhan boleh menjadi bagian kami agar kami mengerti apa yang akan kami pelajari pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah tiba di pelajaran yang pertama dengan tema resep untuk sukses. Sebelum kita masuk kepada 4 bagian, yaitu dasar Alkitabiah, kemudian mencoba menggali makna ayat hafalan, lalu pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan yang terakhir tentu saja adalah aplikasi. Karena ini adalah pekan yang pertama, maka ada beberapa pertanyaan pendahuluan yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, penulis kitab Yosua. Tradisi Yahudi meyakini bahwa penulisannya kepada Yosua sendiri. Tetapi kemungkinan besar kitab ini disusun dan disunting lebih lanjut oleh para imam atau penulis lain setelah kematiannya kalau kita bandingkan di dalam Yosua 24 ayat 26. Masalah periode penulisan diperkirakan ditulis pada periode penaklukan dan permulaan menetapnya Israel di tanah Kanaan. Ini kira-kira abad ke-13 sampai abad ke-12 sebelum Masehi. Lalu kemudian apa kira-kira konsep teologi yang menonjol dari kitab Yosua? Penekanannya adalah pada kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Dalam hal ini adalah tanah perjanjian. Dan dari pelajaran kitab Yosua, kita menemukan bahwa ketaatan umat terhadap hukum Taurat, lalu kemudian Tuhan itu sebagai panglima yang berperang dan memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang diharapkan setelah selesai membaca dan mempelajari seluruh kitab Yosua? Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 365 mengatakan, tujuan utama kitab Yosua adalah untuk menggambarkan masuknya Israel ke tanah perjanjian, penaklukan tanah itu, dan pembagiannya di antara suku-suku. Tujuan inilah yang mendasari pesan dari kitab ini, yaitu kesetiaan Allah dalam menggenapi janji tanah yang diberikan kepada Abraham. Kitab ini menekankan kesetiaan Allah pada janji-janji perjanjiannya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Sekarang mari kita masuk kepada dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama adalah Ulangan 18 ayat 15 sampai 22. Allah berjanji akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa yang harus didengarkan oleh umat. Dan tanda nabi sejati adalah kesesuaiannya dengan firman Tuhan serta penggenapan dari nubuatnya. Yosua pasal 1. Tuhan meneguhkan Yosua sebagai pengganti Musa dengan janji penyertaannya, menuntut ketaatan penuh pada hukum dan memberi dorongan untuk kuat serta berteguh hati. Ibrani 6 ayat 17-18, Allah meneguhkan janjinya dengan sumpah agar umatnya memiliki penghiburan yang teguh dan pengharapan yang pasti, karena Allah tidak mungkin berdusta. Lalu ada Efesus 6 ayat 10-18. Semua orang percaya dipanggil untuk mengenakan seluruh perlengkapan rohani Allah dalam melawan tipu daya iblis. Mazmur 1 ayat 1-3. Orang benar diberkati karena menjauhi jalan orang fasik dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Roma 3 ayat 31. Iman kepada Kristus tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan justru meneguhkan dan menegakkan hukum tersebut. Sekarang kita lihat pengertian judul resep untuk sukses. Apa yang dimaksud resep untuk sukses dalam konteks sekolah Sabat pekan ini? Lalu, apa definisi sukses menurut pelajaran ini? Siapa saja yang dapat memperoleh sukses itu? Lalu kemudian, bagaimana langkah-langkah agar dapat memperoleh sukses sesuai definisi pelajaran pekan ini?
Mari kita lihat satu demi satu. Apa yang dimaksud resep untuk sukses? Resep untuk sukses bukanlah strategi duniawi untuk meraih prestasi, melainkan pola ilahi yang Tuhan tetapkan bagi umatnya, yaitu kepercayaan penuh pada janji-janjinya, hidup dalam ketaatan kepada hukumnya, dan yang ketiga, ketekunan dalam hubungan yang berlandaskan iman. Apa definisi sukses menurut pelajaran ini? Ternyata, sukses bukan sekedar pencapaian materi atau status, tetapi hidup yang selaras dengan kehendak Allah, berjalan dalam ketaatan kepada firman-Nya, lalu kemudian menggenapi atau mengalami penggenapan janji-janji Allah dalam hidup kita. Siapa saja yang dapat memperoleh sukses itu? Jawabannya adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau hidup dalam ketaatan dan bersedia mengikuti jalannya, dapat mengalami sukses yang sejati. Bagaimana langkah-langkah agar kita dapat memperoleh sukses sesuai definisi pelajaran pekan ini? Minimal ada 5 poin yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Poin yang pertama adalah percaya pada janji Tuhan, meyakini bahwa Allah sanggup menggenapi rencananya. Rahasia yang kedua adalah hidup dalam ketaatan, bertindak sesuai hukum dan firman Tuhan dengan tidak menyimpang. Yosua 1 ayat 7-8. Yang ketiga, mengandalkan kekuatan rohani. Artinya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan godaan dan tantangan. Efesus 6 ayat 10-18. Yang keempat, harus punya keberanian dan keteguhan hati. Artinya, melangkah dengan iman meskipun tantangan besar. Yosua 1 ayat 9. Dan yang kelima, menanggapi kasih Allah dengan setia. Mari kita menjadikan ketaatan sebagai respon terhadap kebaikan Tuhan yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Ellen White dalam buku True Success halaman 353 menuliskan, kesuksesan bukanlah hasil dari kebetulan atau takdir, melainkan merupakan manifestasi dari kasih karunia Allah sendiri, pahala dari iman dan kebijaksanaan, dari kebajikan dan usaha yang gigih. Tuhan menghendaki kita menggunakan setiap karunia yang kita miliki, dan jika kita melakukannya, kita akan menerima karunia yang lebih besar untuk digunakan. Dia, Allah, tidak secara supernatural menganugerahi kita dengan kualitas yang kita tidak miliki. Tetapi, sementara kita menggunakan apa yang kita miliki, Dia akan bekerja bersama kita untuk meningkatkan dan memperkuat setiap kemampuan kita. Ini adalah definisi dari sukses yang sebenarnya. Kita datang pada ayat hafalan, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, mari kita lihat apa latar belakang atau peristiwa sebelum ayat ini. Nah, saudara, ayat ini muncul segera setelah kematian Musa, yaitu yang dicatatkan di dalam Ulangan pasal 34. Ketika bangsa Israel saat itu berada di dataran Moab, mereka itu artinya ada di seberang sungai Yordan dan saat itu siap memasuki tanah perjanjian. Dalam konteks ini, Musa pemimpin besar yang telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun telah meninggal. Dan saat ini Yosua ditunjuk oleh Tuhan sebagai penggantinya. Nah, mari kita lihat apa pengertian hukum dalam konteks ini. Dan apakah memang benar hukum itu memberikan keberhasilan? Nah, saudara, hukum di dalam konteks ini yang datang dari kata Torah, ini mengacu pada semua ajaran dan perintah yang diberikan Musa. Ini mengacu pada Taurat, terutama tulisan-tulisan yang telah dituliskan Musa pada zaman itu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini adalah Pentatuk. Jadi ini bukan hanya 10 perintah, tetapi seluruh sistem ibadah, etika,
hukum sosial yang membentuk identitas umat perjanjian. Nah, saudara, hukum ini bukan sekedar daftar larangan, tetapi hukum ini adalah jalan hidup yang diberikan Tuhan agar Israel hidup sebagai umat kudus di tengah bangsa-bangsa. Di dalam konteks kitab Yosua, ketaatan pada Torah berarti mereka siap untuk memimpin, atau Yosua sebagai pemimpin siap memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan strategi militer semata. Sehubungan dengan ini, Richard Hess, seorang scholar perjanjian lama, mengatakan bahwa Torah di dalam kitab Musa itu dipahami sebagai pedoman kehidupan umat Allah di tanah perjanjian. Jadi hukum Musa bukan sekedar peraturan, melainkan perjanjian antara Allah dan umatnya yang menuntun kepada berkat bila ditaati. Nah, saudara yang terkasih, Tremper Lehman juga mengatakan arti dari jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ini adalah ungkapan idiomatik Timur Dekat kuno yang berarti kesetiaan penuh tanpa kompromi. Ini mirip dengan konsep berjalan lurus di jalan Tuhan. Nah, kalau begitu, apakah keberhasilan dan keberuntungan itu hanya berlaku jika kita taat pada hukum? Nah, bagaimana dengan orang yang taat tetapi hidup menderita? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam konteks perjanjian bangsa Israel, ketaatan pada hukum ini menjamin berkat dan keberhasilan. Itu ditulis dalam Ulangan pasal 28. Keberhasilan Yosua di dalam kitab Yosua ini adalah, atau keberhasilan Yosua sebagai pemimpin erat kaitannya dengan kesetiaannya kepada penurutan hukum. Tetapi kata keberuntungan di dalam ayat 7 ini berasal dari kata sakal. Ini bisa diterjemahkan berhasil atau bijaksana dalam tindakan. Jadi, ini bukan saja keuntungan, kekayaan, ataupun kemenangan yang didapatkan ketika menurut hukum, tetapi menurut hukum bisa mendatangkan keberhasilan dan juga bijaksana di dalam bertindak. Nah, bagaimana dengan orang saleh tetapi hidup dalam penderitaan? Nah, saudara, kalau kita melihat kerangka perjanjian lama, ada prinsip teologis langsung, yaitu ketaatan akan membawa berkat, sedangkan sebaliknya ketidaktaatan membawa kutuk. Ulangan pasal 28. Dan ini adalah bagian teologi perjanjian yang mengatur hubungan Tuhan dan Israel. Tetapi Alkitab sendiri di dalam kitab Wahyu, kemudian masuk pasal 73, kemudian kitab Pengkhotbah. Di sana kita akan melihat bahwa Alkitab menulis orang benar juga sering menderita, sementara orang fasik tanpa makmur. Dan ini menunjukkan adanya prinsip ketaatan sama seperti keberhasilan, tetapi kita harus mengerti bahwa ini juga tidak berlaku secara mekanis dalam setiap kasus individu atau per individu. Keberhasilan sejati yang diajarkan Alkitab adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun secara lahiriah menghadapi penderitaan. Di dalam perjanjian baru, Yesus dan rasul-rasul menjelaskan bahwa penderitaan bukan selalu akibat dosa. Kristus sendiri adalah contoh tertinggi, taat sepenuhnya tapi disalib. Tetapi di dalam penderitaannya, dia membawa kemenangan abadi. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan Musa yang baru. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, siapa yang dimaksud dengan Musa yang baru dan mengapa disebut Musa yang baru? Yang dimaksud dengan Musa yang baru dalam konteks sekolah Sabat ialah Yosua. Yosua lah yang dipanggil dan ditetapkan Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, khususnya untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan, karena Musa sendiri tidak diizinkan Allah untuk memasukinya akibat dari pelanggaran yang dilakukannya pada peristiwa mata air di Meriba sesuai dengan bilangan 20 ayat yang ke-12. Dan untuk menggantikan Musa dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 14 dan 23, Yosua lah yang harus dibawa Musa untuk menggantikan kepemimpinannya bagi orang Israel. Nah, ada beberapa alasan mengapa dalam konteks sekolah Sabat Yosua disebut Musa yang baru. Yang pertama, yaitu karena Tuhan pernah berfirman kepada Musa dalam Ulangan 18 ayat 18a bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Artinya, seperti Musa dipanggil dan ditetapkan Allah, demikian pula dengan Yosua. Alasan yang kedua ialah karena sebelum menggantikan Musa, Yosua sejak masa mudanya telah bertahun-tahun setia mengikuti Musa,
menjadi abdi atau pelayan dari Musa, atau dalam istilah modernnya asisten pribadi dan seorang kepercayaan bagi Musa. Bilangan 11 ayat yang ke-28. Artinya Musa sudah menjadi seperti orang tua dan guru bagi Yosua sehingga memungkinkan Yosua menjadi sama seperti Musa. Alasan yang ketiga ialah bahwa atas perintah Allah, Musa telah meletakkan tangannya atas Yosua sehingga Yosua membawa semangat dan kewibawaan dari Musa. Bilangan 27 ayat 18-20 serta Ulangan 1 ayat 38. Dan alasan yang keempat ialah fakta bahwa dalam Yosua 1, panggilan, tugas, misi, dan janji-janji Allah kepada Yosua semuanya selalu merujuk kepada Musa. Contoh ayat 3, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Kemudian ayat 5, seperti aku menyertai Musa. Ayat 7, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ayat 13, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa. Dan pada akhirnya pernyataan dari orang-orang Israel dalam Yosua 1 ayat 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Sekarang siapakah Yosua sebenarnya dan apa kualifikasi yang dimilikinya sehingga dia dipilih Tuhan menjadi Musa yang baru? Bilangan 13 ayat 8 memberi informasi bahwa Yosua sebenarnya bernama asli Hosea yang dalam bahasa Ibrani menurut Andrews Study Bible halaman 259 berarti salvation atau keselamatan. Dia adalah putra dari Nun, seorang dari suku Efraim. Namanya kemudian menurut Bilangan 13 ayat 16 diganti oleh Musa menjadi Yosua yang artinya ialah Yahweh is salvation atau Allah Yahweh ialah keselamatan. Nah, dia telah mengikuti dan menjadi abdi Musa sejak masa mudanya menurut Bilangan 11 ayat 28 dan telah menjadi panglima perang melawan Amalek menurut Keluaran 17 ayat 9 dan 10 serta pemimpin atau kepala dari suku Efraim yang menjadi salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa menurut Bilangan pasal yang ke-13. Nah, kualifikasi yang dimilikinya ialah yang pertama, Yosua adalah seseorang yang memiliki kerinduan untuk melayani, suka menurut, berani, loyal, dan setia. Keluaran 17 ayat 9, 33 ayat 11, dan Bilangan 11 ayat 28. Yang kedua, Yosua memiliki iman yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan, serta dia adalah orang yang bertanggung jawab. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Dan ia lakukan hal ini walaupun mendapat banyak tantangan dan ancaman dari mayoritas. Yang ketiga, Yosua bersama-sama dengan Kaleb menurut Bilangan 32 ayat 12 telah terbukti mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang keempat, Yosua adalah seorang yang dipenuhi dengan roh dan kebijaksanaan. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Walaupun panggilan adalah sebuah kasih karunia Allah, namun Yosua memiliki kelayakan untuk menggantikan Musa. Alfa Omega Jilid 2 halaman 84 katakan bahwa ia telah dikenal terutama sekali sebagai seorang serdadu dan kesanggupan serta talenta-talentanya sangat berguna sekali terutama di saat-saat seperti ini dalam sejarah Israel. Bersemangat, berpendirian dan tabah, cekatan, tidak bercela, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri di dalam penjagaannya terhadap mereka yang telah diserahkan ke dalam tanggung jawabnya dan di atas segala sesuatunya diilhami oleh satu iman yang hidup kepada Allah. Demikianlah tabiat orang yang telah dipilih ilahi untuk memimpin bala tentara Israel memasuki tanah perjanjian itu. Nah, selama pengembaraan di padang gurun, ia telah bertindak sebagai seorang perdana menteri kepada Musa dan oleh ketulusannya yang diam-diam dan tidak pura-pura itu, keteguhannya pada saat orang lain bimbang, ketetapan hatinya untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah bahaya, ia telah memberikan bukti akan kelayakannya untuk menggantikan Musa bahkan sebelum ia dipanggil kepada kedudukan ini oleh suara Allah. Sekarang apa perbedaan panggilan Yosua dan panggilan Musa? Serta apa pelajaran Allah memanggil Yosua menggantikan Musa bagi kita saat ini? Perbedaan panggilan mereka ialah yang pertama, cara Tuhan memanggil. Musa dipanggil secara langsung lewat peristiwa ajaib semak yang menyala menurut Keluaran 3 ayat 2. Sementara Yosua dipanggil dan ditetapkan Allah untuk menggantikan pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini ialah Musa sendiri. Yang kedua, dari segi konteks panggilan dan pelatihan kepemimpinan mereka. Musa dipanggil di awal sejarah Israel sebagai satu bangsa saat mereka masih diperbudak di Mesir dan di-training atau dilatih Allah sendiri di tempat yang jauh dan terasing sebagai gembala di Midian. Sedangkan Yosua dipanggil setelah bangsa itu sudah bebas dari perbudakan Mesir
dan sudah mengembara di padang gurun kurang lebih selama 40 tahun, siap memasuki tanah perjanjian, serta kepemimpinan dari Yosua adalah hasil dari mentorship, dalam hal ini Musa sebagai mentornya. Yang ketiga dari sisi medan dan tantangan yang mereka hadapi. Musa harus meyakinkan bangsa itu tentang panggilan Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan memimpin mereka di padang gurun. Dia harus menghadapi Firaun dan orang Mesir serta bangsanya sendiri dalam persunggutan dan pemberontakan mereka. Sedangkan Yosua telah dipercaya oleh bangsa itu ketika dia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Namun dia juga harus meyakinkan mereka untuk memiliki iman, untuk mereka berani melintasi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Sekarang pelajarannya bagi kita ialah bahwa ketika Tuhan memanggil dan memilih seseorang, hal itu adalah atas kehendaknya sendiri, dan Allah memilih seseorang sesuai dengan waktunya dan kapasitasnya untuk menjalankan rencana-rencananya sendiri. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 175 katakan bahwa rencana Allah tidak pernah bergantung pada satu orang saja. Ketika Musa meninggal, Allah telah menyiapkan Yosua. Musa adalah seorang yang paling cocok dan terbaik untuk berdiri di hadapan Firaun, sedangkan Yosua untuk berdiri di hadapan orang-orang Kanaan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita menyoroti tema seberangi, rebut, bagi-bagi, dan layani. Pertanyaannya adalah, apa struktur utama kitab Yosua menurut Yosua pasal 1? Dan bagaimana setiap bagian itu kalau kita mau mengambil ringkasannya atau intisarinya? Nah, ini penting sekali bagi kita sebelum kita masuk lebih dalam. Jadi, kitab Yosua terbagi dalam 4 bagian utama yang sebenarnya sudah dinyatakan sejak pasal pembuka. Bagian yang pertama adalah seberangi, artinya menyeberangi sungai Yordan. Yosua 1 ayat 1 sampai Yosua 5 ayat 12. Bagian yang kedua adalah rebut, artinya menaklukkan tanah Kanaan. Yosua 5 ayat 13 sampai 12 ayat 24. Bagian yang ketiga adalah bagi-bagi, artinya membagikan tanah ini sebagai warisan. Mulai dari Yosua 13 ayat 1 sampai 21 ayat 45. Dan bagian yang keempat adalah layani. Artinya mereka melayani Tuhan dengan setia. Yosua 22 sampai 24 ayat 33. Jadi, struktur ini menunjukkan bahwa kitab Yosua adalah catatan sejarah penaklukan Kanaan sekaligus juga penggenapan janji Allah kepada Abraham di Kejadian 12 ayatnya yang ke-7. Sekarang pertanyaan bersifat teologis. Apakah pesan teologis utama dari struktur kitab Yosua ini? Dan bagaimana ini relevan bagi kita orang Kristen? Pesan teologis kitab Yosua adalah bahwa inisiatif dari Allah, yaitu memberi janji, memberi kuasa dan kemenangan, itu selalu menuntut respons dari umat berupa iman dan ketaatan. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Donald Madfick dalam The Expositors Bible Commentary jilid 3 halaman 257 mengatakan, hubungan covenant atau perjanjian antara Israel dan Allah yang diberikan di Sinai bergantung pada ketaatan Israel terhadap hukum. Ungkapan jangan ke kanan atau ke kiri adalah cara yang gamblang untuk menyatakan bahwa tidak akan diizinkan adanya penyimpangan dari hukum-hukum Allah. Jadi, secara teologianya, janji Allah tidak otomatis tergenapi tanpa respons manusia. Umat, saudara dan saya, dipanggil untuk mengambil langkah dalam iman seperti Israel menyeberangi Yordan dan juga ketika mereka menaklukkan Yeriko. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana janji-janji Allah dalam firman-Nya ini menjadi nyata dalam hidup kita? Lalu tanggapan apa yang dibutuhkan dari pihak kita sama seperti Israel yang lalu menanggapi akan janji atau covenant dari Tuhan? Jadi, sama seperti Israel harus melangkah menyeberangi Yordan sebelum melihat mujizat, demikian juga kita harus melangkah dalam iman
meskipun belum melihat hasilnya. Menurut Ibrani 11 ayat 1. Jadi, secara praktis ini berarti yang pertama, kita percaya penuh pada janji Allah meskipun keadaan tampak mustahil. Yang kedua, kita harus menyatakan iman kita melalui ketaatan pada perintahnya. Kalau kita beriman, berarti kita taat. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan taat kepada perintahnya. Dan yang ketiga, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus karena Dia adalah pemimpin yang sejati. Seperti yang dicatat di dalam Yosua 5 ayat 14 sampai 15. Dengan demikian, janji-janji Allah bukan hanya sekedar teori, tetapi ini menjadi pengalaman yang nyata dalam hidup sehari-hari. Kita datang pada pokok pembahasan mengenai ahli waris janji-janji Tuhan. Nah, saudara, siapa ahli waris dalam konteks ini dan apa warisan atau warisan seperti apa yang mereka terima sebagai ahli waris? Nah, di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita atau konteks kitab Yosua, di sini kita melihat bahwa tanah Kanaan dijanjikan oleh Allah sebagai warisan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan warisan ini. Yang pertama dalam konteks Abraham dan keturunannya. Kita ketahui bahwa janji pertama ini diberikan kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12, pasal 13, pasal 17. Di sana Allah berfirman, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Lalu kemudian kita melihat konteks Ishak dan Yakub. Janji itu kemudian dibaharui kepada Ishak di dalam Kejadian pasal 26. Dan kemudian juga kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 28 dan juga Kejadian pasal 35. Di dalam konteks ini kita melihat bahwa Yakub yang namanya adalah Yakub itu diubah menjadi Israel. Ia menjadi bapa dari 12 suku Israel yang masing-masing kemudian akan menerima bagian dari warisan tanah itu setelah penaklukan Kanaan di bawah Yosua. Dan kemudian di dalam konteks bangsa Israel, di dalam kitab Yosua ini kita melihat setelah mereka keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun, bangsa ini kemudian memasuki tanah Kanaan dan membagi tanah itu menurut suku, 12 suku bangsa Israel. Jadi, ahli waris utama di dalam konteks perjanjian lama adalah keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub, yaitu 12 suku bangsa Israel. Nah, bagaimana konsep warisan di dalam perjanjian lama ini? Nah, saudaraku yang terkasih, konsep warisan di dalam perjanjian lama ini, atau lebih khusus teologi dari tanah perjanjian ini bukan sekedar hak milik pribadi, tetapi ini adalah sesuatu yang memiliki dimensi teologis. Nah, oleh karena itu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan yang akan menjelaskan tentang teologi warisan tanah perjanjian ini. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa warisan ini adalah bagian dari perjanjian dengan Allah. Janji atau tanah perjanjian ini adalah salah satu pilar perjanjian Abraham. Ada 3 unsur utama yang diberikan kepada Abraham, yaitu keturunan, kemudian tanah dan berkat. Dan tanah ini adalah bagian dari perjanjian itu. Ini adalah janji yang Tuhan berikan dan ia bersumpah demi dirinya sendiri. Kita bisa baca itu dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 14. Kemudian yang kedua, tanah ini adalah sebagai pemberian, bukan hasil usaha mereka. Jadi bangsa Israel tidak merebut tanah itu karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih karunia dan kesetiaan Allah kepada janjinya. Mereka bukan pemilik mutlak. Oleh karena itu Allah mengatakan dengan jelas dalam Imamat pasal 25 ayat 23, tanah itu jangan dijual, sebab akulah yang empunya tanah itu. Kemudian yang ketiga, warisan ini bersyarat secara moral. Meskipun janji tanah itu abadi, tetapi pemilikan aktual atas tanah itu bergantung pada ketaatan Israel terhadap perjanjian ini. Nah, oleh karena itu ketika bangsa Israel berbuat dosa, mereka kemudian diusir dari tanah ini, dibuang ke Babel, dan dibawa terpencar-pencar di daerah Assyria. Tetapi janji tetap berlaku karena sifat Allah yang setia. Nah, saudara-saudara, jika Allah sudah memberikan tanah itu, mengapa Israel masih harus berperang? Nah, bukankah ini menunjukkan jika janji Allah belum sepenuhnya digenapi? Kemudian, apa yang terjadi jika Israel gagal bergantung kepada Tuhan? Apakah tanah yang sudah dijanjikan itu akan dibatalkan? Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama. Apakah
Pada saat Tuhan mengatakan, aku telah memberikan tanah itu, kenapa Israel masih berperang dan merebutnya? Nah, saudaraku, di dalam Alkitab, janji Allah ini sering dinyatakan dalam bentuk prophetic perfect, atau suatu tata bahasa Ibrani yang menyatakan sesuatu sebagai sudah terjadi karena kepastian ilahi, meskipun secara historis belum digenapi. Nah, oleh karena itu, ada hal yang perlu kita pahami, yaitu kepemilikan janji itu memerlukan respon iman dan ketaatan aktif. Allah memberikan tanah itu secara deklaratif, tetapi Israel harus merebutnya secara progresif melalui peperangan. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan inilah prinsip teologis iman sepanjang zaman, yaitu Allah menjanjikan, manusia merespon. Zaman perjanjian lama, Allah menjanjikan keselamatan dalam Yesus, umat merespon. Demikian juga dalam perjanjian baru, Allah sudah menepati janjinya dalam kematian Yesus Kristus, dan saat ini kita sebagai umat perlu merespon. Di dalam konteks ini, Allah memberikan tanah itu sebagai milik warisan, tetapi memasuki dan merebutnya adalah sebuah proses. Di sana ada hambatan, di sana ada perlawanan. Dan sehubungan dengan ini, Ellen G. White di dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 85 mengatakan, tanah itu telah diberikan kepada mereka oleh Allah, tetapi mereka harus merebutnya dengan pedang. Demikian pula setiap berkat rohani yang dijanjikan kepada kita dalam firman Allah tidak akan terjadi atau tidak akan menjadi milik kita kecuali kita merebutnya dengan iman yang aktif. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi jika Israel gagal bergantung pada Allah? Apakah tanah yang sudah dijanjikan itu akan dibatalkan? Nah, saudara, janji tanah kepada Abraham tidak bersyarat dalam hal penerimaan awal. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 15. Tetapi kepemilikan dan pemeliharaannya bersyarat pada ketaatan. Ulangan pasal 28, Yosua pasal 23. Ini adalah ciri khas perjanjian Sinai. Berkat dalam tanah perjanjian bergantung pada kesetiaan. Allah tetap setia pada janjinya. Kepercayaan Allah tidak bergantung pada manusia. Tetapi konsekuensi bagi ketidaktaatan bisa berupa kerugian atas kepemilikan, pengusiran, atau mereka tidak lagi dapat tinggal di tanah yang telah dijanjikan itu. Jika Israel menyembah berhala atau hidup tidak adil, mereka akan diusir dari tanah itu, seperti yang terjadi pada zaman pembuangan. Ellen G. White mengatakan di dalam Patriarchs and Prophets halaman 461, Allah tidak pernah menarik kembali janjinya, tetapi umatnya kehilangan hak atas berkat-berkat itu melalui ketidakpercayaan dan kedurhakaan. Nah, kalau begitu, apakah adil jika Allah memberikan kepada Israel tanah yang adalah tempat bangsa-bangsa lain tinggal? Nah, saudaraku yang terkasih, untuk mengetahui ini kita perlu perhatikan 3 hal. Yang pertama, dalam teologi perjanjian lama, Allah sebagai pencipta dan pemilik memiliki hak prerogatif atas apapun yang diciptakannya, sehingga ia berhak untuk menyerahkan atau juga sebaliknya mengizinkan kepemilikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Yang kedua, tanah Kanaan dalam narasi Israel bukan milik bangsa-bangsa Kanaan, tetapi itu adalah milik Allah, dan Tuhan memiliki rencana yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Abraham sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Alkitab tidak menggambarkan penaklukan Kanaan sebagai kolonialisme etnis, tetapi sebagai penghakiman ilahi atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan. Kejadian 15 ayat 16 mengatakan, sebab dosa orang Amori belum genap. Nah, oleh karena itu, Allah menunggu selama hampir 400 tahun sampai kejahatan Kanaan, penyembahan berhala, persembahan anak, lalu kemudian perbaktian praktek-praktek seksual yang menyimpang. Ini mencapai titik puncak sehingga penghakimannya yang adil itu terjalankan. Selain itu, ini juga adalah kesempatan pertobatan yang diberikan kepada orang-orang Kanaan. Contohnya kepada Rahab yang dapat bertobat di dalam Yosua pasal 2. Ellen G. White menulis dalam Patriarchs and Prophets halaman 491, penghukuman atas bangsa-bangsa Kanaan bukan karena kebangsaan mereka, tetapi karena kejahatan mereka yang tak terobati. Allah memberi mereka waktu selama berabad-abad untuk bertobat, tetapi mereka memperkeras hati. Terima kasih pendeta, kita pindah pada pokok pembahasan jadilah kuat. Dalam konteks sekolah Sabat, mengapa Yosua diminta untuk menjadi kuat?
Apakah karena Tuhan tahu bahwa Yosua lemah atau kurang imannya? Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Perkataan untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua bukanlah karena kekurangan imannya, namun karena merasa tidak sanggup untuk tugas yang ada di depannya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 177 katakan bahwa ketika panggilan datang kepadanya untuk mengambil alih jabatan yang ditinggalkan oleh Musa, keberaniannya mungkin sempat goyah sejenak dan ia saat itu membutuhkan dorongan baik dari Allah maupun manusia. Dari sumber yang sama halaman 178 dikatakan bahwa Yosua tidak meragukan kuasa Allah dan janji-janjinya, tetapi ragu pada dirinya sendiri dan kebijaksanaannya, kekuatan dan kesanggupannya untuk tugas yang ada di depannya. Nah, dalam keadaan seperti ini, Allah melihat hatinya dan mengetahui kebutuhannya akan penguatan ilahi. Alfa Omega Jilid 2 halaman 84 katakan bahwa dengan disertai rasa cemas dan tidak percaya kepada diri sendiri, Yosua telah melihat ke depan kepada tugas yang ada di hadapannya, tetapi rasa takutnya hilang oleh adanya jaminan dari Allah. "Seperti aku menyertai Musa," kata Tuhan, "demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Sekarang apa artinya menjadi kuat dalam konteks sekolah Sabat? Dan bagaimana Yosua bisa menjadi kuat? Apa yang dilakukannya? Menjadi kuat dalam konteks sekolah Sabat bisa memiliki dua makna. Yang pertama, iman dan kepercayaan yang penuh. Menjadi kuat yang dimaksud bukanlah percaya kepada hikmat dan kemampuan diri sendiri serta bergantung pada kekuatan diri sendiri, melainkan percaya dan berserah sepenuhnya kepada Allah dan bergantung pada kuasanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 177 katakan bahwa di sini Allah sedang mempersiapkan Yosua untuk tugas yang menuntut iman dan kepercayaan yang penuh kepadanya. Makna yang kedua, menjadi kuat dalam penurutan dan kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Jadi konteks menjadi kuat dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8 ialah untuk bertindak sungguh-sungguh sesuai dengan seluruh hukum, tidak menyimpang daripadanya, serta selalu mengingat dan merenungkan hukum-hukumnya siang dan malam. David M. Howard Jr. dalam The New American Komentari kitab Yosua halaman 85, di sana dia katakan bahwa perintah Tuhan kepada Yosua di sini tidak berkaitan dengan urusan militer, padahal memang Yosua dan bangsa Israel akan menghadapi banyak pertempuran di depan. Perintah Tuhan ini bersifat rohani yang langsung terkait dengan tingkat ketaatannya kepada Tuhan. Kuncinya ialah berakar pada firman Allah dan hukumnya daripada bergantung pada kekuatan militer. Sekarang bagaimana Yosua menjadi kuat? Dia menjadi berani dan kuat dengan janji dan jaminan penyertaan Tuhan. Apa yang harus dilakukannya kalau begitu? Percaya, berserah, dan taat, serta setia kepada Tuhan, firman, dan hukum-hukum. Dalam Ye Shall Receive Power halaman 258 pena inspirasi katakan, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa ia akan menyertainya sebagaimana ia telah menyertai Musa, dan ia akan menjadikan Kanaan sebagai tanah yang mudah ditaklukkan baginya, asalkan ia setia menaati semua perintahnya. Yosua merasa cemas mengenai pelaksanaan tugasnya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tetapi jaminan ini menghilangkan ketakutannya. Ia kemudian memerintahkan anak-anak Israel untuk bersiap-siap melakukan perjalanan selama 3 hari dan semua prajurit untuk bersiap-siap berperang. Selain itu, juga ada faktor sosial yang menguatkan Yosua, yaitu respon dari bangsa yang dipimpinnya. Yosua 1 ayat 16-18. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Dan setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Nah, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 2 halaman 179 sampai 180, paling tidak ada 4 hal yang terkandung dalam respons mereka. Yang pertama, mereka berjanji akan taat kepadanya, kepada Yosua. Yang kedua, mereka berdoa agar kehadiran Allah menyertai Yosua, atau mungkin menyatakan keyakinan mereka bahwa Allah akan menyertainya. Yang ketiga, mereka menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah dari Yosua. Dan yang keempat, mereka menguatkan dan menasihati dia untuk menjadi kuat dan selalu berani. Meskipun Allah telah menjanjikan bantuan ilahi kepada Israel, dia juga menekankan pentingnya kerjasama antara mereka. Sekarang apa persamaan pengalaman Yosua dengan kita saat ini dan bagaimana kita saat ini boleh menjadi kuat? Sama seperti Yosua, dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan kita ada begitu banyak tantangan-tantangan yang besar. Bahkan Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan dengan kekuatan, hikmat, dan kesanggupan kita sendiri, kita tidak akan sanggup bertahan. Bahkan kita akan menjadi semakin lemah. Kita boleh menjadi kuat karena ada jaminan bahwa Allah akan menyertai kita sampai pada akhir zaman dalam Matius 28 ayat 20. Dan bahwa dia tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita atau membiarkan kita dalam Ibrani 13 ayat 5. Yang perlu kita lakukan ialah percaya kepada Allah dan berserah sepenuhnya kepadanya, meminta kuasa daripadanya untuk menyanggupkan kita. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1045 katakan bahwa kita membutuhkan iman kepada Allah. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman itu bersifat aktif, seperti perisai yang diangkat untuk menangkap panah-panah api. Ia juga bersifat pasif, karena percaya kepada Allah untuk penyelamatan. Di bawah tekanan godaan apapun, imanlah yang memulihkan kepercayaan dan memungkinkan seseorang untuk melanjutkan pertempuran. Selain itu, tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Selanjutnya kita melihat tema tentang makmur dan sukses. Dalam pelajaran sekolah Sabat ada 2 kata. Lalu apa maknanya? Apa arti kata makmur, salak, dan sukses atau bijaksana, sakal, dalam Yosua 1 ayat 7-9, dan bagaimana pemakaian dari kata ini di Alkitab? Mari kita lihat secara definisi. Salak berarti pencapaian yang memuaskan dari apa yang direncanakan atau keadaan yang menguntungkan. Yosua 1 ayat 8. Sementara kata sakal berarti bertindak dengan sangat hati-hati, dengan bijaksana, atau juga berarti berhasil dengan benar. Dan kata ini sering dipakai dalam Ayub, dalam Amsal, dalam Mazmur, menekankan bahwa kesuksesan adalah hasil hidup takut akan Tuhan, hidup yang sangat hati-hati agar tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, makna Alkitabiah dari makmur dan sukses bukan terutama materi, tetapi keberhasilan dalam berjalan sesuai firman dan sesuai rencana Allah. Kejadian 24 ayat 40 dan Yesaya 53 ayatnya yang ke-10. Di dalam pelajaran sekolah Sabat menyinggung hubungannya dengan hukum Taurat. Bagaimana kira-kira hubungan antara iman dan hukum Taurat dan kesuksesan yang sejati menurut Roma 3 ayat 31 dan Mazmur 119? Ada beberapa poin. Yang pertama, Paulus menegaskan bahwa iman itu tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Yang kedua, hukum itu menunjukkan apa itu dosa. Roma 7 ayat 7. Dan membawa kita kepada Kristus sebagai juru selamat. Galati 3 ayatnya yang ke-24. Selanjutnya, yang ketiga, kasih karunia Kristus yang menyelamatkan kita. Tetapi kasih karunia itu juga menuntun kepada ketaatan. Efesus 2 ayat 8-10. Bukan berarti kasih karunia mengizinkan kita untuk tidak taat. Lalu poin selanjutnya,
Para penulis Mazmur memandang hukum itu sebagai sukacita dan juga sebagai sumber kehidupan. Contohnya Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 119 ayat 70, 77, dan 174. Jadi sebenarnya pandangan ini menolak dua pandangan utama, yaitu antinomianisme yang mengatakan bahwa hukum sudah tidak berlaku, maupun juga menentang pandangan legalisme yang menyatakan bahwa ketaatan itu menghasilkan keselamatan. Tidak. Kesuksesan rohani yang sejati adalah perpaduan iman kepada Kristus dan hidup dalam ketaatan dan juga kasih. Sekarang mari kita ambil prinsip hidup makmur dan sukses ini lalu diterapkan dalam hidup kita sebagai umat percaya di zaman modern. Apa prinsip yang bisa kita tarik dari makmur dan sukses? Yang pertama, kesuksesan bukan sekedar harta, jabatan, atau pencapaian duniawi, tetapi hidup selaras dengan kehendak Allah. Ellen White dalam Conflict and Courage halaman 116 mengatakan, jika manusia berjalan di jalan yang telah ditunjukkan Allah bagi mereka, mereka akan memiliki penasihat yang kebijaksanaannya jauh melampaui kebijaksanaan manusia manapun. Yosua adalah seorang jenderal yang bijaksana karena Allah adalah penasihatnya. Pedang pertama yang digunakan Yosua adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi, rahasia makmur dan sukses adalah percaya dan menjunjung tinggi penasihat, yaitu firman Allah. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk mengutamakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, lalu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Mengomentari Yosua 1 ayat 8, Donald Matvick dalam The Expositor's Bible Commentary halaman 257 mengatakan, frase dari mulutmu merujuk pada kebiasaan bergumam saat belajar atau merenung. Jadi kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai merenung, hagah, secara harafiah berarti bergumam. Jadi ketika seseorang terus-menerus bergumam tentang firman Allah kepada dirinya sendiri, ia terus-menerus memikirkannya. Pengetahuan tentang hukum Allah saja tidak cukup. Seseorang juga harus berhati-hati untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Oleh karena itu, hukum Allah harus mengendalikan semua pikiran dan tindakan. Jadi, secara praktis, dalam pekerjaan, kita memiliki integritas dan takut akan Tuhan lebih utama daripada keuntungan. Dalam keluarga, ada kesetiaan dan kasih sesuai hukum Kristus. Ini adalah sukses di dalam rumah tangga. Dan dalam pelayanan, yang terpenting adalah kesetiaan, bukan popularitas atau jumlah atau hasil yang besar. Ini adalah definisi dari makmur dan sukses yang kita tarik aplikasinya dalam hidup sehari-hari. Kita tiba pada pendalaman. Jika janji Allah kepada Abraham dan keturunannya adalah janji yang pasti, mengapa mereka harus menunggu berabad-abad untuk melihat penggenapannya? Dan kemudian, jika Allah Maha Kuasa, mengapa Ia tidak langsung membawa Israel masuk ke tanah perjanjian tanpa harus melewati berbagai macam rintangan, seperti contohnya menyeberangi sungai Yordan? Nah, saudaraku yang terkasih, Allah memang Maha Kuasa, tetapi juga Allah adalah Allah yang Maha Bijak. Waktu penantian bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari rencana Allah. Kejadian pasal 15, Allah telah berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri yang bukan kepunyaan mereka. Tetapi pada angkatan yang keempat mereka akan kembali ke sini, sebab dosa orang Amori belum genap sampai di sana. Nah, saudara, kita bisa melihat hal ini menunjukkan dua hal. Yaitu yang pertama, di dalam konteks kenapa sampai terjadi waktu yang sangat lama penggenapan janji Tuhan kepada keturunan Abraham. Yang pertama, ini menunjukkan kesabaran ilahi. Kenapa? Oleh karena Tuhan mau memberikan kesempatan kepada orang Kanaan untuk bertobat. Yang kedua,
Kenapa sampai ada jenjang waktu atau jarak waktu yang sangat lama? Alasan yang kedua, oleh karena Tuhan ingin membentuk umat perjanjiannya. Israel harus ditempa. Melalui perbudakan, pembebasan, dan pengalaman di dalam padang gurun, mereka dianggap atau mereka diharapkan dapat menjadi umat yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan mereka sendiri. Sehubungan dengan ini, Walter Brueggemann, ahli perjanjian lama, mengatakan, waktu penantian adalah ruang di mana iman dibentuk. Abraham disebut bapa orang percaya, bukan karena ia menerima janji segera, tetapi karena ia percaya meski tidak melihat. Gerhard von Rath mengatakan janji tanah tidak bisa dilepaskan dari janji keturunan dan berkat. Israel belajar melalui sejarah panjang bahwa janji itu tidak otomatis, melainkan melibatkan ketaatan, pengharapan, dan perjuangan iman. Nah, kalau begitu, mengapa Israel harus melewati ujian seperti Sungai Yordan? Mengapa tidak saja atau tidak langsung saja masuk ke tanah perjanjian? Nah, saudaraku, penyeberangan Yordan bukan sekedar rintangan geografis, tetapi itu adalah ujian iman. Itu adalah simbol kematian terhadap simbol lama. Ini mirip seperti baptisan, ditulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 2. Tanpa proses ini, Israel mungkin akan mengandalkan kekuatan militer, bukan kehadiran Allah. John Walton, ahli perjanjian lama, mengatakan Allah bekerja dalam sejarah nyata, bukan dalam ruangan ajaib. Proses sejarah, termaksud penderitaan dan juga ujian, adalah arena di mana karakter, identitas, dan misi umat dibentuk. Ellen G. White menuliskan di dalam Patriarchs and Prophets halaman 289, Allah tidak membawa umatnya langsung ke tanah perjanjian dari Mesir. Mereka harus melalui padang gurun, bukan karena kurangnya kuasanya, tetapi karena kebutuhan mereka untuk disucikan, dipersatukan, dan diajar untuk percaya. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya pengalaman-pengalaman yang diceritakan firman Allah ini dapat juga menjadi pengalaman saya? Dan bagaimana saya membedakan pengalaman rohani yang sungguh berasal dari firman Tuhan dengan perasaan yang sekedar emosi atau sugesti pribadi? Nah, saudara, bagaimana agar firman Allah itu menjadi pengalaman pribadi saya? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan saat menerima firman Tuhan. Yang pertama, kita perlu membaca Alkitab dengan hati yang terbuka. Bukan hanya sebagai kitab sejarah, tetapi ini adalah firman hidup yang dapat mengubah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pada saat membaca firman ini, kita perlu menerima firman ini dengan iman. Dan yang ketiga, kita perlu mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk menerapkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita. Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 912 mengatakan, narasi-narasi kitab suci bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan pelajaran hidup bagi iman masa kini. Kuasanya terwujud ketika pembaca mengidentifikasi diri dengan prinsip-prinsip rohani yang terlibat dan menerapkannya secara pribadi. Nah, kalau begitu bagaimana caranya saya membedakan pengalaman rohani yang berasal dari firman Tuhan dengan perasaan emosi sesaat? Kita perlu memperhatikan dan mempertanyakan 4 hal ini. Yang pertama yaitu soal ujian firman. Apakah pengalaman itu sejalan dengan Alkitab? Apakah yang saya alami ini sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitab? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu buah roh. Apakah pengalaman saya ini menghasilkan kasih, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan kesabaran, pengendalian diri, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ketekunan. Emosi itu bisa hilang, tetapi pengalaman dari yang kita dapatkan dari Tuhan itu bertahan dan itu menguatkan iman kita. Itu menjadi karakter dan tabiat kita, bukan seperti emosi yang cepat hilang. Dan yang keempat, bagaimana saya dapat membedakan? Kita perlu melihat konfirmasi komunitas. Apa artinya? Artinya adalah Roh Kudus bekerja bukan hanya secara individu, tetapi juga bagi jemaat. Artinya orang lain dapat melihat apakah pengalaman rohani saya ini berasal dari firman ataukah hanya emosi sesaat. Ellen G. White di dalam Faith and Works halaman 38 mengatakan, perasaan bukanlah iman. Iman adalah bergantung pada janji-janji Allah, bukan pada emosi atau bukti lahiriah. Saudaraku, sekarang kita tiba pada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa pelajaran berharga dari kepemimpinan Yosua bagi kita? Yang pertama, pelajarannya ialah kerendahan hati.
Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 178 katakan, Allah sangat menghargai roh yang rendah hati karena Allah dapat bekerja untuk dan bersama orang seperti itu. Kerendahan hati Yosua sendiri menjadi bukti yang jelas akan kesesuaiannya untuk tugas suci yang dipercayakan kepadanya. Pelajaran yang kedua ialah penyerahan diri. Andrews Bible Commentary halaman 366 katakan, dengan menyerahkan diri kepada kepemimpinan Tuhan, Yosua berhasil memimpin Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang sukses? Apa rahasianya? Yang pertama yaitu penyerahan diri kepada kehendak Allah. Andrews Bible Commentary 367 katakan, sukses seorang pemimpin bergantung pada penyerahan yang total kepada kehendak Allah. Yang kedua, memiliki kehidupan rohani yang kuat, hidup dekat dengan Allah, dan memiliki roh yang takut akan Dia. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 180 katakan, seorang pemimpin bagi Allah harus hidup dekat dengan Tuhan, agar ia dapat menguatkan mereka yang bersamanya. Dengan merasakan persekutuan mereka dengan Allah, mereka akan lebih siap untuk bekerja sama dengannya, dan dengan demikianlah akan terwujud persatuan di gereja seperti yang didoakan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Dengan persatuan semacam itu, penaklukan Kanaan tidak akan gagal. Yang ketiga, kerendahan hati, sikap rela berkorban bukan mengorbankan orang lain, dan sikap menyatukan umat. Andrews Bible Commentary halaman 367. Hanya ketika para pemimpin dan pengikut bersatu dan bekerja sama dalam Tuhan, mereka dapat melaksanakan misi ilahi yang dipercayakan kepada mereka. Sekarang, apa definisi dan kunci sukses bagi kita umat Tuhan saat ini? Sukses bagi seorang Kristen bukanlah tentang materi dan kekayaan duniawi, melainkan iman dan penurutan kepada perintah-perintahnya serta setia sampai akhir. Kepintaran, kekayaan, pencapaian karir, dan segala keberhasilan duniawi hanyalah tambahan bila Tuhan mengizinkannya. Intinya sesuai dengan Matius 6 ayat 33 ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah sebabnya kita diminta untuk tidak menyimpang dari jalan dan perintah-perintah Tuhan serta firman-Nya. Kita perlu merenungkan firman Allah dan bertindak sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi petunjuknya. Christ Object Lesson halaman 353 dan 354 katakan, kesuksesan bukanlah hasil dari sebuah kebetulan atau takdir, melainkan merupakan manifestasi dari kasih karunia Allah sendiri. Imbalan atas iman dan kebijaksanaan, kebajikan dan usaha yang gigih. Tuhan menghendaki kita menggunakan setiap karunia yang kita miliki, dan jika kita melakukannya, kita akan menerima karunia yang lebih besar untuk digunakan. Setiap usaha yang kita lakukan untuk Kristus akan berbalik menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Jika kita menggunakan segala yang kita miliki untuk kemuliaannya, Ia akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita. Kuncinya, saudaraku, ialah iman dan penurutan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 178 dan Desire of Ages halaman 827 katakan, ketaatan pada hukum kehidupan tetap menjadi kunci kesuksesan, karena hal itu menyelesaikan kita dengan harmoni surga. Diciptakan menurut gambar Allah, kita dibentuk untuk hidup dalam harmoni dengan hukum-hukum Allah. Ketaatan pada hukum-hukum itu menjamin kesuksesan baik fisik maupun secara rohani. Demikian pula dengan kesejahteraan datang sebagai hasil dari tindakan yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Seseorang hanya dapat bertindak bijaksana sejauh ia bekerja sama dengan sumber segala hikmat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita serahkan komitmen kita untuk menuruti perintah-perintahnya, dan kita akan berhasil sukses dalam pelayanan misi kita, sukses sebagai pemimpin, dan juga kehidupan kita bersama keluarga kita. Mari berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau setia, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kami sudah mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan meteraikan itu di hati dan pikiran kami. Membuat kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan menyanggupkan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kehidupan kami selaras dengan hukum-hukum-Mu, dan kami boleh dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dunia ini, sampai kami boleh tetap didapati setia ketika Engkau datang kali yang kedua, kami siap mewarisi kerajaan sorga.
Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami semua dan ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan diri-Nya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Engkau adalah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Ketika kami datang kepadamu saat ini, kami juga menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu Tuhan, di saat yang sama kami datang dengan kerendahan hati, meminta pengampunan dosa atas setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, entah itu menyakiti hati Tuhan, demikian juga kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan, saat ini manakala kami menyatakan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, janji-Mu yang telah dinyatakan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Apabila kami mengaku dosa kita, dosa kami, maka Tuhan akan mengampuninya. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, kami datang kepada Tuhan juga untuk meminta kekuatan iman. Kami memiliki pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini. Dan kami sangat merindukan kuasa Tuhan untuk melawat kami. Kiranya lewat siaran ibadah pada saat ini dapat menguatkan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kuasa surga akan mengurapi lidah dan kata-katanya, sehingga firman yang kami dengar itu dapat kami mengerti. Tetapi bukan saja kami mengerti, kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati sahabat-sahabat Cornelius Media yang saat ini sementara menyaksikan siaran ini dalam pergumulan masing-masing. Entah itu sakit penyakit, Tuhan berkati, jamah tubuh mereka, berikan kekuatan. Berikan penyembuhan, berikan pemulihan. Bagi mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang memiliki masalah-masalah dalam kehidupan, perjuangan-perjuangan iman, masalah-masalah yang mereka hadapi, Tuhan tolong, bantu, berikan jalan yang terbaik, berikan jalan keluar, berikan kemenangan-kemenangan atas setiap pencobaan, dan biarlah kami semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya ibadah yang kami ikuti pada saat ini dapat meningkatkan kehidupan kerohanian kami.
agar kami dapat bertumbuh menjadi selaras dengan Tuhan. Tetapi bukan saja itu, iman kami dikuatkan, pengharapan kami semakin nyata, karena kami yakin tidak lama lagi Tuhan akan datang menjemput kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk janji bahwa Tuhan selalu mendengar bahkan menjawab doa kami. Dan kami siap mengimani jawaban dari Tuhan. Kami siap menerima semuanya itu dengan iman kami. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengar lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang benar. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga, indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga, pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami puji dan muliakan Engkau. Ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya tuntunan Roh Kudus akan menjadi bagian kami, sehingga firman ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada Sabat ini di mana kita akan merenungkan firman-Nya dan boleh menjadi satu kekuatan iman, menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Dan judul renungan atau khotbah pada Sabat ini adalah 3 kebodohan. Mungkin ketika kita mendengar akan kata ini, terkesan ini ada unsur negatif di sana. Namun, pekabaran pada Sabat ini, kalau kita melihat sampai akhir, kita boleh mendapatkan pelajaran yang sangat indah, yang sangat positif di dalam kehidupan iman kita setiap hari di mana kita akan berjalan dengan Tuhan. 3 kebodohan. Hal-hal apakah yang berhubungan dengan kebodohan itu? Apa yang kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita akan melihat akan hal ini? Kebodohan yang pertama adalah ragu-ragu dan menyangkal Allah. Didasarkan pada Mazmur pasal 14 ayatnya yang pertama. Mazmur 14 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Daud,
orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, kebodohan yang pertama yang kita akan lihat, kita akan ambil pelajaran di dalamnya adalah berdasarkan Mazmur 14 ayat yang pertama. Orang yang bebal, dia akan berkata dalam hati tidak ada Allah. Kita lihat dalam Mazmur 14. Ini adalah sebuah seruan dari Daud tentang kondisi moral dan spiritual umat manusia. Ayat pertama langsung menunjuk masalah utama adalah penyangkalan terhadap Allah bukan hanya kesalahan secara intelektual, melainkan itu adalah gambaran kebobrokan moral manusia. Ketika kita lihat ayat ini, ya, mereka akan berkata bahwa tidak ada Allah. Mereka lupa bahwa siapa yang telah menciptakan, siapa yang telah menuntun, menjadikan ada sukacita dalam kehidupan. Bukankah itu semua berasal dari Tuhan? Tetapi ada orang-orang yang menyangkal akan bagaimana atau tidak adanya Allah dalam kehidupan manusia. Orang yang bebal atau orang yang bodoh menyangkal Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Kalau kita lihat dalam konsep ini bukan hanya sebuah pernyataan ateisme secara terang-terangan atau tidak mengakui akan Tuhan, tetapi juga hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Dan banyak orang hanya mengakui Allah dengan mulut, tetapi hidup mereka menunjukkan sebaliknya. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik kita boleh tarik di dalamnya, bahwa ada banyak orang atau ada orang yang demikian. Mereka pertama mengakui bahwa tidak ada Allah, atau bahkan dalam kehidupan, cara hidup mereka menunjukkan akan hal itu. Bebal, ya, dalam Alkitab bukan hanya berarti bodoh secara intelektual, tetapi ini juga akan mengartikan bahwa mereka itu keras hati, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Setiap pekabaran yang indah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, tetapi ada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, tidak mau hidup berjalan dengan Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan firman Tuhan katakan lewat Mazmur 14 ini bahwa mereka adalah orang bebal. Apa nasihat Tuhan untuk memberikan pelajaran yang sangat baik berdasarkan apa yang kita dengarkan saat ini? Di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita lihat apa yang menjadi dasar yang sangat penting untuk kita renungkan setiap hari. Firman Tuhan lewat kitab Amsal memberikan nasihat yang sangat baik adalah takut akan Tuhan. Oleh karena ketika mereka takut akan Tuhan, ini adalah awal, ini adalah permulaan pengetahuan. Akibat dari penyangkalan terhadap Allah, akibatnya adalah tentunya kerusakan moral. Di dalam ayat yang pertama bagian B dalam Mazmur 14, oleh karena mereka menyangkal Allah, maka mereka rusak. Perbuatan mereka keji, tidak ada yang berbuat baik. Oleh karena mereka tidak mau bersandar kepada kebaikan Allah, tidak mau mengakui akan kehadiran Allah, akan kuasa Allah dalam kehidupan, maka akibat dari penyangkalan ini adalah kehidupan mereka menjadi apa? Menjadi rusak. Penyangkalan terhadap Allah akan melahirkan hidup yang rusak.
Tanpa fondasi moral yang benar, manusia mudah jatuh ke dalam kebejatan, mudah jatuh ke dalam kejahatan. Di dalam dunia ini, banyak orang berpendidikan tinggi. Banyak orang yang memiliki banyak hal dalam kehidupan, tetapi kehilangan arah. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Apa nasihat yang boleh kita dapatkan dalam hal ini? Dikatakan bahwa Tuhan melihat dari sorga. Adakah yang berakal budi yang mencari Allah? Tetapi jawabannya, semua telah menyeleweng, semua telah bejat, didasarkan pada Mazmur 14 tadi. Ini menegaskan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bahwa semua manusia memerlukan anugerah Allah di dalam kehidupan. Roma 3 ayat 10-12, di sana firman Tuhan mengatakan, kita manusia sebenarnya sangat membutuhkan anugerah Allah. Gantinya tadi Raja Daud dia menggambarkan bahwa ada manusia yang menyangkal Allah, yang tidak mau percaya kepada Allah dan akibatnya mereka dapatkan. Tetapi sebagai orang yang percaya, ini pilihan yang terbaik bagi saudara dan saya, bahwa kita memerlukan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Ada kabar baik di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dikatakan bahwa ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Menyadari bahwa untuk hal-hal yang baik, untuk keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyangkal Allah sehingga menjadi orang yang apa? Orang yang bodoh. Ini menunjukkan pada janji keselamatan dari Tuhan, yang pada akhirnya janji keselamatan ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Aplikasi untuk bagian yang pertama ini, kebodohan yang pertama, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh yang digambarkan dalam firman Tuhan, adalah yang pertama kita harus periksa akan hati kita. Apakah hidup kita mencerminkan pengakuan bahwa Allah itu ada dan berdaulat? Kemudian pelajaran yang kedua kita boleh dapatkan, jangan hidup seperti orang bebal. Mengaku percaya, tetapi dalam kehidupan mereka hidup dalam kejahatan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Walaupun kadang mereka katakan kami percaya, tetapi dalam praktek kehidupan setiap hari tidak mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Kemudian pelajaran yang lain agar tidak menjadi bodoh adalah ingat selalu akan kasih karunia Allah. Meskipun semua telah menyeleweng, meskipun dunia pada dasarnya oleh karena dipenuhi oleh pengaruh-pengaruh kejahatan dan dosa, tetapi Allah menyediakan keselamatan melalui Kristus. Perlu kita renungkan akan hal ini, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, sebagaimana yang digambarkan dalam firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kebodohan yang kedua yang diangkat oleh firman Tuhan adalah orang yang mencemooh atau orang yang mengolok. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-9. Amsal 14 ayat yang ke-9. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Di dalam dasar firman Tuhan ini, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Mari kita lihat. Kita hidup di zaman di mana dosa sering dianggap hal yang sepele. Banyak orang tidak lagi memiliki rasa takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-9 memberikan sebuah kontras yang tajam antara orang bodoh dan orang jujur. Kita kembali melihat akan hal ini. Dikatakan orang bodoh mencemoohkan korban tebusan,
Tetapi sebaliknya, orang yang jujur saling menunjukkan kebaikan. Mengajarkan bagaimana sikap hati terhadap dosa, mencerminkan kebijaksanaan seseorang. Orang bodoh mengolok korban penebus salah. Apa makna dari korban penebus salah itu? Di dalam Perjanjian Lama, ini adalah lambang pertobatan dan pengampunan dari Allah. Mengolok korban penebus salah ini, apa artinya? Mencemoohkan atau mengolok pengampunan dan meremehkan pertobatan. Jadi, sebuah kebodohan bagi manusia ketika mereka mencemoohkan atau mengolok akan pengampunan dan pertobatan. Mengolok akan semua karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Makanya firman Tuhan katakan mereka ini adalah orang yang bodoh. Apa contoh dalam kehidupan setiap hari yang dipraktikkan oleh kita manusia? Orang yang menganggap dosa itu biasa saja dan menganggap hidup setia itu adalah hal yang kuno, hal yang sudah menjadi hidup keterbelakangan. Orang-orang seperti ini yang menganggap dosa itu biasa saja, firman Tuhan katakan mereka adalah orang yang apa? Orang yang bodoh. Jadi, mengolok korban berarti menolak anugerah Allah, dan itu adalah kebodohan rohani yang sangat serius. Kita perlu perhatikan akan hal ini, supaya kita tidak akan tergolong sebagai orang-orang yang mengolok atau mencemoohkan hal-hal yang baik yang Allah telah sediakan di dalam kehidupan manusia. Sekarang bagaimana dengan orang yang jujur? Orang yang jujur adalah orang yang hidup dengan hati nurani yang murni, rendah hati dan terbuka terhadap teguran Tuhan. Menunjukkan adanya semangat untuk bertobat, memperbaiki diri, dan menghormati akan kehendak Allah. Orang yang jujur tidak hanya mengakui dosanya, tetapi juga akan berusaha untuk meninggalkannya. Ini hal yang terbaik yang perlu ada dalam pilihan sebagai orang yang percaya. Mereka akan hidup di dalam kehidupan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Mazmur 54 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Orang yang datang kepada Tuhan, orang yang mau dengan sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati, mengakui bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan dan dosa, mau datang kepada Tuhan. Dengan jiwa yang hancur mau menyerahkan diri kepada Tuhan, dan itu adalah hal yang baik. Dan ini kalau dilakukan dalam kehidupan manusia, maka akan terhindar dari kebodohan itu. Kemudian, kebodohan yang ketiga adalah hidup dalam keduniawian. Dasar firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat yang ke-20. Lukas 12 ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi poin kebodohan yang ketiga dari manusia adalah mereka hidup di dalam keduniawian. Di dunia ini banyak orang yang bekerja keras untuk memupuk kekayaan, jabatan, atau keamanan hidup. Namun Tuhan Yesus mengingatkan melalui perumpamaan ini bahwa kekayaan tanpa kekayaan rohani adalah sia-sia adanya. Hati yang dikuasai oleh harta dunia. Di dalam gambaran, di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ini, tentang orang kaya yang bodoh ini. Dia memiliki hasil tanah yang berlimpah. Bukan karena usahanya saja, tetapi dia harus menyadari sebenarnya bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. Namun di dalam kehidupan dari orang yang kaya ini,
orang bodoh yang kaya ini, dia tidak pernah menyebut nama Tuhan sama sekali. Kalau kita lihat dalam gambaran atau cerita dari orang ini dikatakan bahwa semua berfokus kepada dirinya sendiri. Dia katakan, ini adalah gandumku, ini adalah lumbungku, ini adalah hartaku. Dia tidak pernah mengakui bahwa itu semua yang didapatkan adalah berkat dari Tuhan adanya sebenarnya. Ia berpikir solusinya adalah menyimpan lebih banyak dan membangun lebih banyak untuk dirinya sendiri, bukan memberi atau berbagi. Dan ini adalah bahaya ketamakan. Sehingga firman Tuhan katakan, cara hidup seperti ini adalah kebodohan. Ya, kehidupan yang terlena dan lupa akan kekekalan. Bersukacitalah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia lupa bahwa menjadi fokus kehidupan bukan di atas dunia ini. Orang ini berpikir bahwa ia memiliki kendali atas waktunya. Ia lupa dan tidak sadar bahwa hidup ini fana adanya. Apa yang terbaik sebenarnya? Gantinya hidup dalam kebodohan keduniawian. Yang terbaik nasihat bagi kita adalah kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Bagaimana supaya menjadi kaya di hadapan Allah? Itu berarti yang pertama adalah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang yang tidak mempraktekkan akan kebodohan itu, yang pertama sekali lagi, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berbuah dalam kasih, iman, dan kebenaran. Berbuah di dalam kasih, berbuah di dalam hal-hal yang baik, sehingga itu akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang. Kemudian berikut adalah menggunakan berkat untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kalau hal-hal ini dilakukan, kita sementara dalam mempraktekkan di dalam hidup di dalam Tuhan, menjadi kaya di hadapan Allah dengan hal-hal yang kita lihat tadi. Matius 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Saudara, perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Ini sebuah aplikasi bagi kita, bahwa kekayaan dunia bisa saja atau dapat hilang dengan sekejap. Tetapi kekayaan rohani, iman, kasih, kerendahan hati, dan ketaatan, itulah harta yang sejati, yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, mengajak kepada kita semua, marilah kita hidup dengan hikmat sorgawi, bukan hanya kebijaksanaan duniawi. Untuk menjadi orang yang berhikmat, maka marilah kita melihat akan hal-hal yang baik ini. Gantinya hal-hal kebodohan yang tadi diungkapkan, yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kenapa orang menjadi orang yang bodoh? Oleh karena mereka menyangkal Allah. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menjadi orang yang bodoh? Oleh karena di dalam kehidupan mereka, mereka suka mencemooh akan segala karya Allah dalam kehidupan. Dan kemudian kenapa mereka menjadi bodoh? Oleh karena mereka hidup di dalam keduniawian. Dan mereka lupa bahwa Allah sementara menawarkan hal-hal yang baik, keselamatan kepada manusia. Pada sahabat ini, kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk kita tetap setia, mengandalkan Tuhan, menjadi orang berhikmat di dalam pandangan Tuhan. Adalah doa kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena pekabaran pada saat ini yang memberikan tuntunan bagi kami untuk kami tidak menjadi orang yang bodoh, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melihat kebaikan Tuhan.
untuk selalu mempraktekkan akan kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, yang ada dalam firman Tuhan, yang boleh menjadi nasihat yang sangat berharga di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan akan menuntun kami menyadari bahwa dengan kemampuan kami manusia, kami terbatas. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami semua, sehingga kami akan hidup berjalan dengan Tuhan, tetap setia, sambil kami menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah